Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Kita bertemu kembali dalam acara Renungan Pagi Spiritual Life. Pagi hari ini kita akan kembali melanjutkan pembacaan Alkitab kita yang sekarang terambil dari Kejadian pasal 22 ayat 4 sampai 8. Bapak Ibu Saudara, ini merupakan bagian kedua dari perikop iman Abraham diuji. Saya akan membacakan bagian firman Tuhan ini bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Kejadian 22 ayat 4 sampai 8, demikian firman Tuhan. Pada hari ketiga, Abraham melayangkan pandangannya. Ia melihat tempat itu dari jauh. Abraham berkata kepada kedua hambanya, "Tinggallah kamu di sini dengan keledai ini. Aku beserta anak ini akan pergi ke sana. Kami akan beribadah, lalu kami akan kembali kepadamu." Abraham mengambil kayu untuk korban bakaran itu dan meletakkan ke atas bahu Ishak, anaknya. Sementara ia membawa api dan pisau di tangannya. Lalu mereka berdua berjalan bersama-sama. Kata Ishak kepada Abraham, ayahnya, "Ayahku." Sahut Abraham, "Ya anakku." Ishak bertanya, "Di sini sudah ada api dan kayu. Tetapi di mana anak domba untuk korban bakaran?" Jawab Abraham, "Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya, anakku." Demikianlah mereka berdua berjalan bersama-sama. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ini merupakan bagian kedua dari perikop iman Abraham diuji. Di dalam bagian ini kita melihat bahwa setelah Abraham mendapat perintah dari Allah, maka keesokan harinya, pagi-pagi ia kemudian mempersiapkan segala sesuatu untuk pergi dan mempersembahkan Ishak kepada Allah. Abraham mempersiapkan semua peralatannya untuk perjalanan dan juga mengajak dua hambanya untuk pergi dan juga dengan Ishak tentunya. Saudara, kemungkinan besar kalau kita membaca bagian ini, kemungkinan besar Abraham juga tidak mengatakan apapun kepada Sarah. Karena mungkin ia berpikir bahwa kalau dia mengatakan hal ini kepada Sarah, bahwa dia akan mempersembahkan anak mereka, maka Sarah tentu akan menghalangi Abraham. Maka kemudian Abraham pergi bersama-sama dengan anaknya dan juga hamba-hambanya. Saudara, setelah perjalanan 3 hari, selama 3 hari, akhirnya mereka dapat melihat tempat yang ditunjukkan Allah kepada Abraham. Kemudian Abraham memerintahkan para hambanya untuk tetap tinggal, dan dia bersama Ishak kemudian naik ke tempat di mana Allah telah persiapkan atau Allah tunjuk untuk dia bisa mempersembahkan Ishak di sana. Saudara, ada kemungkinan juga Abraham meminta kedua hambanya untuk tinggal karena mereka juga dapat saja menghalangi dia ketika dia akan mempersembahkan Ishak. Dengan kata lain, Abraham berusaha untuk meredam seluruh gangguan yang dapat menghalangi dia untuk mempersembahkan Ishak. Abraham serius ketika Allah meminta dia untuk mempersembahkan Ishak. Dia benar-benar serius untuk mempersembahkan Ishak. Dan hal ini menunjukkan iman dia kepada Allah, kesetiaan dia kepada Allah. Nah, saudara, di dalam perjalanan itu, Ishak kemudian bertanya kepada Abraham tentang korban yang akan dipersembahkan. Saudara, pertanyaan itu pastinya sangat menusuk hati Abraham. Apalagi ini adalah anak yang dia gumuli bertahun-tahun, dan ini adalah anak satu-satunya yang melaluinya Tuhan berjanji bahwa Tuhan akan menjadikan dia bangsa yang besar. Menjawab pertanyaan ini bukanlah hal yang gampang bagi Abraham. Tapi kalau kita membaca bagian ini, kita melihat bahwa Abraham dengan tenang menjawab bahwa Tuhan akan menyediakan. Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam bagian firman Tuhan ini, kita melihat bagaimana Abraham mengekspresikan imannya kepada Tuhan dan keyakinannya tentang persembahan kepada Tuhan. Dia melihat bahwa korban yang dipersembahkan kepada Allah adalah korban yang merupakan milik Allah juga. Demikian juga Ishak. Ishak diminta untuk dipersembahkan kepada Allah. Kenapa dia ingin mempersembahkan Ishak kepada Allah? Karena Ishak adalah milik Allah. Anaknya itu juga adalah milik Allah. Dan karena itu dia akan memberikan kepada Allah apa yang menjadi milik Allah. Saudara, renungan hari ini mengajarkan kita suatu prinsip yang penting tentang persembahan. Yaitu bahwa persembahan yang kita berikan pada Allah pada dasarnya adalah milik Tuhan. Karena itu semua persembahan yang kita berikan kepada Allah tidak pernah menambah apapun pada diri Allah. Ketika kita memberikan uang kepada Allah, tidak berarti Allah menjadi tambah kaya karena kita memberikan uang kita. Ingat bahwa semua yang kita miliki itu hanyalah milik Allah.
Sebaliknya, persembahan yang kita berikan kepada Allah itu justru membantu kita mengingat akan kebaikan Allah, dan supaya kita tidak jatuh dalam dosa kesombongan dengan melihat bahwa semua ini adalah usaha kita. Malangnya ada begitu banyak orang Kristen yang berpikir ketika mereka memberikan persembahan kepada Allah, maka Allah berutang kepada mereka. Mereka tidak melihat bahwa apa yang mereka punyai adalah milik Allah. Karena itu saudara, persembahan apapun yang kita berikan kepada Allah, pastikan kita menyadari bahwa itu adalah milik Allah. Persembahan di sini bukan hanya tentang uang, saudara. Ini bicara tentang waktu dan tenaga yang kita berikan kepada Tuhan melalui pelayanan-pelayanan yang kita lakukan kepada Tuhan. Itu juga pada dasarnya adalah milik Allah. Jadi saudara, memberikan persembahan kepada Allah pada dasarnya hanyalah mengembalikan apa yang menjadi milik Allah. Amin. Saudara, mari kita mengambil waktu sebentar untuk merenungkan firman Tuhan yang baru saja kita dengarkan. Saudara, apakah pada saat saudara memberikan persembahan kepada Allah, saudara menyadari dalam hati saudara bahwa persembahan itu sebenarnya berasal dari Allah? Mari kita mengambil waktu sebentar untuk berdoa, meminta Allah memberikan kepada kita kemampuan untuk menyadari bahwa ketika kita memberikan persembahan kepada Allah, pada dasarnya kita sedang mengembalikan apa yang menjadi milik Allah. Saudara, hendaklah kita selalu memberikan persembahan yang terbaik kepada Allah. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami bersyukur buat kasih dan setiamu kepada kami. Terima kasih jika hari ini Engkau mengizinkan kami untuk bangun dan menikmati hari ini, itu hanya karena kemurahan-Mu dan kebaikan-Mu bagi kami. Terima kasih juga Tuhan buat firman Tuhan yang hari ini mengajarkan kami tentang persembahan. Kami menyadari bahwa semua yang kami persembahkan kepadamu hanyalah hasil dari kebaikan-Mu yang Kau curahkan kepada kami. Karena itu Tuhan, ajar kami untuk memberikan yang terbaik, sebagaimana Engkau juga telah memberikan yang terbaik kepada kami. Ajar kami untuk merendahkan hati kami ketika kami mempersembahkan persembahan-persembahan kami ke hadapan hadirat-Mu Tuhan. Karena kami tahu, kami tidak menambahkan apapun kepada Engkau Tuhan. Tapi sebaliknya Tuhan, semua yang kami persembahkan kepada Engkau itu adalah milik Engkau saja. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Ajar kami terus untuk menjadi seorang penyembah-penyembah yang baik, penyembah-penyembah sejati, penyembah-penyembah akan Engkau di dalam kebenaran Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mempersembahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Apapun yang kami kerjakan hari ini, biarlah kami mengerjakan segala sesuatu itu hanya untuk kemuliaan-Mu saja. Dan biarlah kami mengerjakan segala sesuatu sesuai dengan rencana-Mu dan di dalam kasih karunia-Mu saja. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur kepada Bapa Surgawi. Haleluya. Amin. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, demikian renungan kita pada pagi hari ini. Selamat menjalani hari ini dan Tuhan Yesus memberkati kita semua.